Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Aris Abu Jihan di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bekasi, bertanya, Pak Anton seorang makelar tanah. Pak Agus membeli tanahnya. Di sertifikat tanah tertulis 500 meter persegi, sedangkan aktual luas tanah 570 meter persegi. Pak Anton menjual sesuai ukuran sertifikat, sedangkan sisanya dia miliki, kemudian dia jual. Pertanyaannya, apakah hal ini dibolehkan sesuai syariat? Kalau tidak dibenarkan dalam syariat, dibolehkah membeli tanah sisa tersebut untuk jalan umum? Taib, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Aris Abu Jihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau dinyatakan bahwa Pak Anton adalah seorang makelar, alias dia cuma hanya jasa menjualkan, jasa mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka walaupun terjadi selisih data antara dokumen dengan fakta, maka kesalahan dokumen itu tidak serta-merta menjadikan Pak Anton berhak memiliki atau mengklaim sisa luas tanah tersebut. Karena yang menjadi acuan itu adalah fakta di lapangan. Adapun dokumen itu bisa direvisi. Bisa direvisi. Dan kalaupun secara administrasi tidak mungkin direvisi, maka kesalahan dokumen itu tidak menjadikan tanah tersebut kehilangan status sebagai hak milik seseorang, harta seseorang. Ya. Bahkan kalaupun tanah itu tidak memiliki dokumen, kalau memang itu adalah milik si A, maka si A berhak memilikinya, berhak memanfaatkannya, berhak menjualnya. Adapun Pak Anton sebagai makelar, maka Pak Anton tidak berhak untuk memilikinya, mengklaimnya, apalagi sampai menjualnya. Kalau sampai itu dilakukan, maka berarti Pak Anton memakan harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, dan itu haram hukumnya. Karena perlu difahami, dokumen berbeda dengan fakta. Yang namanya harta kekayaan itu adalah faktanya, fakta di lapangan, ya. Dan itu tidak berubah. Itu tidak berubah. Adapun dokumen itu bisa jadi terjadi kesalahan ketika mengajukan, salah ketik pada di instansi yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat tanah, atau bisa jadi tukang ukurnya yang salah ukur. Nah, kesalahan-kesalahan administratif semacam itu tidak menjadikan sisa tanah yang tadi 70 meter itu kemudian hilang kepemilikannya. Kemudian boleh diklaim oleh siapa saja. Tidak. Tanah tersebut adalah tetap milik orang yang memilikinya, yaitu yang namanya tertera dalam sertifikat itu, walaupun faktanya dokumennya salah, berbeda. Ya. Sehingga ketika tanah itu dijual, maka sisa luas tersebut ikut include dalam penjualan. Sehingga itu sejatinya telah menjadi milik dari pembeli, karena penjual telah merelakan untuk menjual tanahnya yang kepemilikannya dibuktikan dengan sertifikat tersebut. Sehingga tanah itu seharusnya sah secara hukum syar'i, menjadi milik pembeli, walaupun dalam hukum perdata, dalam hukum positif, dia tidak bisa mengklaimnya. Ya, karena tanah tersebut di luar atau melebihi dokumennya, data yang ada di dokumen kepemilikan tersebut. Tetapi itu tidak merubah status hukum syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun ketika Pak Anton kemudian menjualnya untuk digunakan fasum, maka sekali lagi Pak Anton sekali lagi tidak berhak mendapatkan imbalan apapun atas sisa luas tersebut. Sehingga kalau tanah itu kemudian idealnya tanah itu harusnya diserahkan kepada pembeli. Karena ketika transaksi pembeli itu membeli tanah, sebidang tanah yang kepemilikannya dibuktikan dengan sertifikat. Adapun kesalahan data itu adalah sekali lagi kesalahan administratif semata. Yang itu tidak menjadikan kemudian tanahnya terbelah menjadi dua, tidak. Sertifikat itu adalah dokumen yang mewakili tanah tersebut, kepemilikan si A terhadap tanah tersebut. Sehingga ketika dijual belikan, maka sejatinya itu
telah menjual belikan seluruh tanah tersebut. Sehingga itu harusnya menjadi hak milik si pembeli. Sehingga bagaimana dan apa pemanfaatannya seutuhnya dikembalikan kepada si pembeli sebagai pemilik yang sah secara aturan syariat atas tanah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.